Oke, selamat siang ya. Selamat siang dan salam sukses selalu, salam ngebul. Nah, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin. Karena dengan kesehatan kita bisa tercipta sebuah kebahagiaan ya. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya. Menjelaskan, tidak mempraktekkan ini ya, menjelaskan ciri-ciri sekitar o-ring rusak gitu ya. O-ring rusak atau gasket head rusak gitu, itu hampir sama ya. Gasket atau packing, gasket atau packing itu yang kertas ada di sela-sela tutup yang tempat masang busi itu ada semacam ring yang disebut o-ring ya. Terus di situ juga ada gasketnya. Gasket itu semacam kayak kertas yang ditaruh di situ. Itu kalau orang bilang gasket atau cylinder head gitu. Cylinder head bukan cylinder head. Perpak itu. Perpak gitu. Ini kan namanya juga cylinder head ya. Untuk bagian atas tutupnya doang. Cuman untuk di mobil, kalau untuk di sini ya mungkin kop busi lah sebutannya. Tempat busi. Nah, ciri-ciri o-ring yang rusak atau perpaknya bocor itu di mana sih, orang tuh bertanya. Nah, saya jelaskan kalau ini motor 2 tak berbeda dengan 4 tak. Kalau 4 tak apabila o-ringnya rusak atau perpaknya rusak, maka airnya akan bercampur ke oli mesin ya. Waktu kemarin saya bikin video seperti itu. Jadi buat yang lihat kan jadi agak kesel gitu ya. Jadi tapi kali ini tidak. Saya kasih tahu betul saja. Itu untuk 4 tak. Jadi apabila o-ringnya rusak, dia bisa ke oli mesin karena 4 tak itu memang olinya campur. Dari mulai mesin sampai ke kruk as itu masih pakai oli mesin. Kalau ini kan hanya di bagian mesin saja. Kruk as dia tidak pakai oli mesin, pakainya oli samping gitu. Nah, apabila seal o-ringnya rusak ya, o-ring rusak, yang pertama saat dinyalakan itu kalau dibuka air radiatornya itu udah langsung meluap-luap saja. Mengapa? Karena tekanan dari pembakaran itu keluar lewat situ, itu menembus ke jalur air. Jadi air itu kedorong dari pembakaran, dor gitu, begitu dor gitu, karena busi dor otomatis dia dorong air itu, jalur airnya terdorong oleh tekanan pembakaran itu. Nah, biasanya dia akan bertumpahan di penampungnya, di penampungan itu sampai banjir-banjir keluar. Itu berlaku juga di motor 4 tak juga seperti itu sebetulnya. Kalau untuk muncratnya air radiator ke penampungan itu sama 2 tak dengan 4 tak. Cuman kalau di mesinnya berbeda. Kalau di 4 tak itu masuk ke campur dengan oli mesin di 4 tak ya. Nah, di 2 tak tidak. Dia hanya akan ada di sekitar kruk as itu, seher itu, di sana saja, seher atau piston. Nah, efek jangka panjangnya adalah stang pistonnya karat ya, karat karena kena air, karat. Dan itu yang bikin kadang mesin tuh bisa sampai rontok-rontoknya itu sebetulnya. Ini parah ini kalau seal o-ringnya sampai rusak, itu parah karena bisa bikin karat di stang pistonnya itu. Dan yang berikutnya adalah adanya air di knalpot. Memang ada air sedikit itu normal karena memang ada kondensasi dari di boring atau apa namanya ini ya, linear itu ada jalur air. Nah, otomatis akan bikin berembun di ruang pembakaran. Nah, maka di knalpot akan keluar air sedikit, tapi sedikit ya, di waktu masih dingin ada embun di knalpot. Itu sama dengan kayak motor kijang, mobil kijang itu, mobil-mobil juga begitu. Kalau dingin dia bisa mengeluarkan air gitu. Tapi ketika panas tidak. Tapi berbeda saat packingnya rusak atau
o-ringnya itu rusak, airnya akan terus tetap ada di knalpot bercampur dengan sisa pembakaran, oli sisa pembakaran, jadi bercampur dengan air. Itu di 4 tak pun sama seperti itu, dia terus mengeluarkan air dan ngebul terus gitu. Nah kalau di 2 tak ngebul nggak kelihatan, cuman kalau o-ringnya sampai rusak dan nggak ketahuan karena memang disangkanya ngebul dari oli samping, itu yang fatal. Jadi Anda harus lihat adalah terutama radiator airnya itu berkurang apa bertambah di penampungan. Normalnya adalah berkurang walaupun sedikit dalam sekian bulan. Kalau dipakai rutin ya bisa kira-kira setengah gelas mungkin atau 1/4 lah gitu, itu normal. Itu karena air yang dipanasin di boring, yang lewat boring panas itu otomatis dia kan akan terserap sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau di penampungan kok bertambah itu di radiatornya kosong, itu lama-lama kosong. Dan kalau udah kosong udah pasti overhead. Dan kalau udah overhead bisa ngunci itu ring pistonnya lengket dengan liner boring gitu ya. Beda-beda sebutan sih, kalau saya sebutannya sih ya blok mesin itu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai saat ngecek kendaraan pun di situ. Anda cek radiatornya, di jalur radiatornya bagaimana, aman tidak gitu. Dan untuk motor ini, motor Ninja, harga mahal tapi saya bilang teknologinya masih tertinggal jauh, terutama di bagian pendingin. Kenapa? Tahun 2005 Jupiter MX keluar, dia pakai pendingin cairan, sudah ada kipas. Jadi kalau kita macet atau apa, dia akan berputar. Kalau sudah sampai temperatur tertentu, dia akan muter sendiri kipasnya, mendinginkan mesin, mendinginkan radiator. Kalau ini tidak. Kalau misalnya macet, terlalu parah macetnya, ya tambah panas terus ya. Jadi motor ini dipanasin boleh ya, temperatur naik sedikit, ketika itu harus bawa jalan. Kalau tidak dibawa jalan ya sudah, jangan dipanasin berjam-jam gitu. Kalau mau panasin berjam-jam mending dijemur saja ini di bawah matahari itu gitu. Jadi begitu. Tidak ada kipas ya, memang ini tidak ada kipas, aslinya tidak ada kipas. Bawa jalan baru bisa dingin. Oke. Jadi itu kalau untuk di motor 2 tak, kesimpulannya apabila o-ring atau o-ring head ya, nanti salah-salah bilang o-ring lain, o-ring head atau packing head itu rusak atau bocor, maka air masuknya adalah ke kruk as dan ke ruang pembakaran. Jadi di knalpot keluar air terus, dan stang seher bisa berkarat. Itu efeknya ya, efeknya. Jadi itu enggak terlalu mahal kok, enggak terlalu mahal, itu murah itu. Bahkan misalnya kita belepetin dengan seal ya, muter saja, itu sudah bisa sembuh kok sebetulnya. Jadi tidak mahal-mahal aman, tidak harus bongkar total, tidak gitu. Itu murah itu, tapi efeknya itu malah lebih fatal dibanding dengan apa namanya ring yang oblak gitu. Itu lebih fatal karena bisa bikin karat sampai ke stang seher, kruk as, ruang situlah, ruang pembakaran ke dalam. Karena ini tidak bercampur dengan mesin, tapi tidak akan mempengaruhi oli mesin kalau dari o-ringnya. Oli mesin tetap aman, warnanya tetap oke gitu. Jadi begitulah ya, begitu aja dari tadi memang. Begitu ya, ciri-ciri o-ring yang rusak gitu, atau bocor
yaitu airnya keluar dari knalpot terus menerus sampai panas. Dan yang paling kelihatan jelas kalau sudah agak parah, agak lebar sedikit gitu ya, itu di bagian penampung air radiatornya itu pindah ke penampungan, bahkan dari penampungan sampai tumpah ke permukaan tanah atau tempat motor menapak. Itu yang paling utama. Kalau untuk di tenaga tidak begitu kelihatan, itu tidak kelihatan. Jadi segitu aja ya ciri-ciri o-ring yang rusak. Nanti kalau misalnya ada kekurangan boleh ditambah di komen, nanti saya bisa perbaharui videonya ya. Jadi salam sukses selalu, salam ngebul ya. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Sopan santun di jalan, hormati pengendara lain sebagai saudara kita sendiri. Salam sukses selalu.